a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahayanya penyakit menular. Salah satunya adalah diare. Yang poin pertama, pengertian diare. Diare adalah sebuah penyakit di mana penderita mengalami buang air besar dan sering masih memiliki kandungan air berlebih. Setelah TBC penyebab kematian, diare termasuk penyebab kematian nomor 3 di dunia. Diare adalah penyebab kematian paling umum kematian pada balita. Dapat membunuh 1,5 juta per tahun. Pengertian lainnya, diare termasuk keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak. Dengan keadaan konsistensi feses cair dapat berwarna hijau atau bercampur dengan lendir dan darah. Itu adalah penyebab diare. Yang pertama itu dari bakteri. Bakteri adalah salah satu penyebab diare yang sangat umum. Bakteri bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang kurang bersih atau dari perlengkapan memasak yang kurang bersih. Jenis-jenis bakteri yang bisa menyebabkan diare yang pertama adalah Salmonella, yang kedua Escherichia coli, dan yang ketiga adalah Shigella. Kebiasaan-kebiasaan terjadinya penyebab diare yang pertama, makan tidak mencuci tangan. Kedua, minum air mentah atau kotor. Yang ketiga, makan makanan yang dihinggapi lalat. Yang keempat, membuang air besar di sembarang tempat. Yang kelima, lingkungan yang kotor. Yang poin yang ketiga, gejala-gejala diare yang pertama, BAB terus-menerus, gelisah, mual, muntah, nafsu makan berturun, berat badan menurun, dan yang terakhir adalah dehidrasi. Bagaimana jika diare tidak ditangani atau dibiarkan saja? Apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah kehilangan cairan yang berlebihan, penurunan kesadaran, dan yang terakhir adalah kematian. Selanjutnya, poin yang keempat adalah pencegahan diare. Yang pertama, mencuci tangan sebelum atau sesudah makan. Yang kedua, menjaga kebersihan diri sendiri. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, minum air yang masak. Yang kelima, rajin berolahraga. Penanganan diare. Yang pertama, pemberian obat oralit. Jika tidak ada obat oralit, kita bisa menggunakan obat tradisional seperti kunyit dan 5 lembar daun jambu biji yang muda. Dan yang kedua, menggunakan jahe. Dan ada juga dengan cara penanganan diare, yaitu diare menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit sehingga penderita harus diberikan cairan sebanyak mungkin untuk mengganti cairan yang hilang. Sebagian pertolongan pertama diberi elektrolit berupa oralit. Jika tidak ada oralit, bisa menggunakan larutan gula garam. Cara menggunakan larutan gula garam sebagai berikut. Tanda-tanda gejala seperti yang tadi, Anda bisa langsung memeriksanya ke rumah sakit atau puskesmas yang terdekat. Dan Anda juga bisa menggunakan obat tradisional. Cara pembuatan obat tradisional bisa dilihat sebagai berikut.